Baru saja grup ayah saya negatif, tapi di pelajaran berikutnya saya malah memilih menghapus akun dan beralih menjadi pandai besi, profesi kehidupan. Pacarku langsung putus denganku karena lelucon itu, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan bahwa game telah menjadi kenyataan. Jadi aku segera meninggalkan orang-orang yang mengejekku dan berencana untuk naik level di Dungeon selangkah lebih maju. Hanya karena sebagai orang yang terlahir kembali, aku tahu. Jika aku tidak ingin mengulangi kesalahan kehidupan sebelumnya, aku hanya bisa membangkitkan bakat khusus, dan aku tahu bahwa orang yang pertama kali menjadi pandai besi dapat membangkitkan bakat khusus, strip magnet tak terbatas. Setiap kali kamu naik level, kamu dapat secara acak mendapatkan bonus strip magnet. Mendapatkan peningkatan permanen, kualitas strip magnet bergantian, dapat ditumpuk tanpa batas. Jadi selama aku naik level, aku akan menjadi lebih kuat. Sebagai profesi kehidupan, pandai besi tidak hanya dapat memperoleh poin pengalaman dengan membunuh monster. Biasanya, menempa peralatan juga akan mengumpulkan poin pengalaman. Segera aku datang ke meja tempa dan mulai menempa dengan bahan-bahan yang tersedia. Segera aku menempa pedang besi dan pelindung tubuh. Karena penempaan berhasil, levelku juga meningkat 1 level. Kamu mendapatkan strip magnet merah, inti peleburan api. Sebuah suara sistem terdengar. Aku buru-buru membuka panel strip magnet untuk memeriksa inti peleburan api strip magnet saat ini. Efek. Setiap kali kamu menempa atau meningkatkan peralatan, kamu secara permanen mendapatkan semua atribut peralatan tanpa batasan atas. Nafasku berhenti saat melihat strip magnet. Bukankah ini berarti aku memiliki bakat pertumbuhan tak terbatas? Apa itu peralatan tempa? Aku jelas menempa diriku sendiri. Memikirkan hal ini, aku buru-buru terus menempa peralatan. Kamu berhasil menempa pedang besi J1. Mendapatkan kekuatan E5. Kamu berhasil menempa pelindung tubuh J1. Mendapatkan konstitusi J5. Setelah bahan-bahan yang tersedia habis, aku merasakan kekuatan yang kuat di tubuhku. Aku menyeringai. Hanya 1 strip magnet yang sudah sekuat ini. Seberapa kuatkah strip magnet yang aku dapatkan dengan terus naik level? Terlebih lagi, jika bahan untuk menempa adalah atribut tambahan bahan khusus. Hanya akan ada lebih banyak. Tanpa ragu, aku dengan cepat pergi ke monster liar untuk naik level. Tetapi begitu aku meninggalkan gerbang sekolah, aku melihat banyak siswa bekerja sama untuk membunuh monster. Agar tidak mengungkap bakat khususku, aku harus memilih untuk pergi melalui pintu samping. Tetapi aku juga mendengar ejekan orang lain terhadapku. Datang ke padang rumput hijau yang familiar, aku ingat bahwa monster liar di sini adalah level 6 hingga 9. Serigala padang rumput akan keluar dalam kelompok. Bagi pemula, serigala padang rumput jelas merupakan mimpi buruk. Tetapi bagi aku yang baru saja meningkatkan atribut, serigala padang rumput adalah bayi pengalaman. Mengangkat palu besi hitam, aku bergegas menuju kawanan serigala. Membanting keras ke kepala serigala padang rumput, dan angka merah melayang keluar. Pukulan ini langsung menghasilkan critical hit yang menyebabkan 350 kerusakan. Perasaan membunuh monster dengan 1 pukulan seperti curang. Segera 6 serigala padang rumput dibunuh olehku 1 persatu. Setelah melihat levelku meningkat, aku segera memeriksa strip magnet baru yang diperoleh dengan naik level. Esensi jiwa sejati, emas, efek. Semua efek bonus dari senjata dan peralatan yang kamu kenakan ditingkatkan 10 kali lipat. Strip magnet emas adalah yang terbaik kedua setelah strip magnet merah. Namun efeknya masih sangat kuat, dan semakin kuat bonus peralatan yang diperoleh, semakin kuat efek yang bisa saya keluarkan. Menyingkirkan pikiran, saya melihat bila pengalaman, beberapa pemburuan lagi dan saya bisa naik level lagi, menyimpan bahan serigala padang rumput ke ruang penyimpanan cincin. Saya langsung menuju kedalaman padang rumput hijau, tujuannya setidaknya untuk berlatih hingga level 5 terlebih dahulu, dapatkan keterampilan pertama. Saat saya terus masuk lebih dalam, seekor serigala hitam besar tiba-tiba muncul di depan saya. Raja serigala hitam padang rumput, level 5. Ada apa? Suara ini? Raja serigala hitam. Saat seperti ini, siapa yang akan datang ke padang rumput hijau untuk naik level? Bukankah para kebangkitan generasi baru saja terbangun? Cepat, segera laporkan situasinya. Pada saat yang sama, kirim orang untuk menyelamatkan Kapten Tim Pertahanan Kota Xiacheng, Chu Qing, mengerutkan kening, telapak tangan putih dan lembutnya menampar meja di depannya dengan cetakan telapak tangan. Apakah sudah ditemukan tim pemula dari sekolah mana? Monster level 10 seharusnya tidak menarik perhatian tim pertahanan kota. Tetapi masalahnya adalah ini adalah bos pelatihan pemula. Hanya anak laki-laki dan perempuan yang baru saja terbangun yang dapat pergi ke padang rumput hijau untuk naik level. Berani pergi ke padang rumput hijau segera setelah bangun. Menurut spekulasi kami, setidaknya harus terdiri dari kebangkitan dari semua pekerjaan tersembunyi. Tim yang terdiri dari, tetapi jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan Raja Serigala, inilah kunci kekhawatiran mereka. Pekerjaan tersembunyi, tanpa terkecuali, adalah bibit nomor 1 di antara para kebangkitan generasi Xiacheng ini. Dan jika itu benar-benar tim yang terdiri dari semua pekerjaan tersembunyi, itu diharapkan untuk memengaruhi serikat top sebulan kemudian. Para kebangkitan, jika mereka bertemu dengan Raja Serigala,
kemungkinan besar seluruh tim akan musnah, dan kerugiannya akan besar. Semoga orang yang pergi untuk menyelamatkan bisa menyusul. Munculnya bos menyebabkan kepanikan di tim pertahanan kota Xiacheng, tetapi saat ini saya telah berhasil membunuh Raja Serigala Hitam. Dan level saya juga telah naik ke level 4, dan kedua peningkatan level ini juga memberi saya entry berkualitas ungu dan biru, penguasaan palu dan cepat seperti angin. Satu dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan dan tingkat keberhasilan menempa saat saya menggunakan palu, dan satu dapat meningkatkan tingkat penghindaran saya selama pertempuran. Kualitasnya tidak tinggi, tetapi mereka semua dianggap sebagai peningkatan yang sulit didapatkan orang biasa. Tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Yang benar-benar saya pedulikan adalah baris petunjuk yang muncul di bagian bawah panel. Petunjuk. Koreksi level rotasi kualitas pertama dari entry, level berikutnya pasti akan mendapatkan entry merah, kualitas entry dibagi menjadi merah, emas, ungu, biru, dan hijau, yang secara langsung menghilangkan entry hijau dari rotasi pertama dan memungkinkan saya untuk mendapatkan entry merah di level 5. Entry merah pasti akan membawa peningkatan besar bagi saya. Bahan-bahannya hampir terkumpul. Saatnya kembali untuk menempa peralatan. Dalam perjalanan kembali, saya secara tak terduga melihat tim kebangkitan pekerjaan tersembunyi lainnya. Tim beranggotakan 4 orang ini sekarang sedang duduk di tanah untuk beristirahat karena mereka baru saja membunuh 4 serigala padang rumput. Selama pertempuran tadi, apakah kalian melihat seseorang keluar dari kedalaman padang rumput hijau? Salah satu gadis tiba-tiba bertanya kepada 3 orang di sekitarnya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, sepertinya aku juga melihatnya. Seperti seumuran kita, dan membawa palu. Sekarang semua orang menganggapnya sebagai orang yang terbangun. Hanya satu orang yang menerobos masuk ke kedalaman padang rumput King. Setelah beberapa orang berdiskusi, mereka sepakat bahwa mereka salah lihat. Tiba-tiba sebuah suara datang dari tidak jauh. Apakah tim Anda yang membunuh Raja Serigala? Mampu melakukan ini setelah baru terbangun. Anda benar-benar di luar dugaan kami. 2 petugas penyelamat dengan bekas stasiun observasi datang ke hadapan tim ini. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi Asia yang kental. Keempat anggota tim terlihat bingung. Salah seorang gadis tampak menyadari sesuatu. Dia bertanya dengan ragu, mungkinkah itu orang tadi? Benar-benar ada orang yang baru terbangun? Hanya satu orang yang menerobos masuk ke kedalaman padang rumput King, dan bahkan membunuh Raja Serigala sendirian. Tapi siapa orang itu? Kedua petugas penyelamat juga menyadari situasinya dan ekspresi mereka menjadi serius. Saat ini, aku sudah kembali ke bengkel pandai besi dan mengeluarkan bahan-bahan yang baru saja kukumpulkan untuk mulai menempa. Karena bahannya berasal dari serigala padang rumput, peningkatan atribut penempaan juga sangat signifikan. Berhasil menempa pedang gigi serigala 1. Memperoleh kekuatan E15. Akhirnya naik level. Seluruh tubuh diselimuti cahaya. Naik ke level 5 tidak hanya bisa mempelajari skill pertama. Yang lebih penting adalah mendapatkan strip magnet merah baru. Aku segera membuka panel dan melihat strip magnet baru itu. Strip magnet merah saat ini, mana tak terbatas. Efek. Menggunakan skill apapun tidak menghabiskan nilai mana. Semua skill tidak menghabiskan nilai mana. Ini berarti jumlah mana tak terbatas. Jika aku tidak salah ingat, skill pertama dari pekerjaan kehidupan pandai besi adalah pemanggangan. Meskipun bukan skill pertempuran, itu tetap sangat berguna bagiku. Saat aku terus menempa peralatan. Bahan penempaan tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya keemasan. Berhasil menempa bilah gigi serigala 1. Memperoleh kekuatan E50. Memperoleh spirit A10. Memperoleh agility A10. Memperoleh skill haus darah, bilah gigi serigala, perunggu. Kategori, senjata, persyaratan peralatan. Efek atribut, kekuatan ke-50, spirit A10, agility A10. Efek khusus, haus darah. Skill pasif, saat menerima damage dari musuh, memperoleh bonus serangan 10% dari damage. Tanpa diduga, bahan serigala benar-benar menghasilkan skill. Dan aku sendiri juga memperoleh skill karena atribut strip magnet inti magma. Ini adalah skill yang termasuk dalam kategori prajurit. Jadi, aku dengan puas memasukkan bilah gigi serigala ke dalam cincin penyimpanan. Lalu aku langsung menuju bursa. Aku langsung menggantung semua peralatan yang tidak bisa kugunakan. Hanya saja, segera setelah aku menggantungnya, itu menyebabkan kehebohan di bursa. Tim mana yang begitu hebat, baru saja bangun di hari kedua dan sudah berhasil mengalahkan serigala-serigala di padang rumput yang jernih. Kudengar ada beberapa peralatan. Kekuatan serigala itu tidak rendah. Aku mendengar suara di luar dan menarik sudut bibirku. Peralatan ini jelas-jelas aku yang dapatkan sendiri. Tiba di aula kebangkitan, aku langsung berkata kepada resepsionis bahwa aku datang untuk mempelajari keterampilan. Senyum ramah Nona Yuan di meja resepsionis langsung membeku. Baru hari kedua kebangkitan, kan? Kamu terlalu terburu-buru. Bakat macam apa ini? Namun, dia tanpa sadar membuka arena percobaan kebangkitan di belakang. Setelah aku masuk, dia melihat bayangan palu ilusi yang mekar di luar arena percobaan, dan tubuhnya kembali membeku.
Pandai besi. Sesuai petunjuk arena percobaan, aku dengan cepat mempelajari keterampilan pertama, penempaan. Efeknya adalah meningkatkan penguasaan api dan keakraban. Dapat menyelimuti api pada diri sendiri dan peralatan penempaan saat menggunakan keterampilan. Menambahkan atribut api ke diri sendiri dan kebal terhadap kerusakan api biasa. Memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas material. Selanjutnya, aku harus memilih tempat latihan keterampilan berikutnya. Melihat atribut keterampilan penempaan, kamu segera memilih lembah api. Seluruh lembah dipenuhi api. Bahkan angin yang bertiup membawa aura panas. Ruang bawah tanah lembah api hanya memiliki dua pilihan tingkat kesulitan. Sulit dan mimpi buruk. Untuk mendapatkan peralatan dan material yang lebih kuat, aku langsung memilih tingkat kesulitan mimpi buruk. Begitu memasuki ruang bawah tanah, aku langsung terbakar oleh gelombang panas yang datang. Di tengah kobaran api, ada manusia batu setinggi setengah orang dewasa yang bangkit. Palu batu kecil. Elite. Level. Aku benar-benar berada di tingkat kesulitan mimpi buruk. Monster penjaga gerbang acak adalah kelas elit. Aku mengambil palu besi hitam dan langsung menghantamnya dengan satu pukulan. Palu batu kecil langsung hancur berkeping-keping di tanah. Tidak mampu menahan satu pukulan dariku. Tidak heran ini adalah ruang bawah tanah mimpi buruk. Pengalaman yang diberikan sangat tinggi. Dan besi leleh yang jatuh sangat cocok untuk menempa material. Aku tidak lagi berhenti. Aku mengayunkan palu besi dan berjalan lebih dalam. Palu batu kecil yang kutemui di sepanjang jalan semuanya kuhancurkan dengan satu pukulan. Besi leleh di tubuhku juga kukumpulkan dengan mudah. Bahkan levelku naik menjadi level 6. Kamu mendapatkan strip magnetik emas, mengenang masa lalu. Efek, menyalin keterampilan kelas apapun dalam level yang sama yang pernah dilihat. Keterampilan dapat diganti. Pada saat yang sama, panel keterampilanku juga memiliki simbol ilusi palu. Bukankah ini berarti aku bisa menggunakan keterampilan kelas manapun yang kuinginkan? Ini benar-benar melanggar batasan kelas. Jika dipadukan dengan strip magnetik tanpa batas. Aku bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Pada saat ini, di luar ruang bawah tanah lembah api, cahaya peningkatan level pertama kali mekar di tubuh Wang Feilong. Kakak Long luar biasa, sudah level 5. Di seluruh distrik bawah. Mungkin tidak ada banyak orang yang bisa mengejar kakak Long. Liu Ruoyan dengan cepat mendekat dan tersenyum manis. Wang Feilong tersenyum bangga, sangat menikmati pujian itu. Kak Long hebat, setelah beberapa saat, mungkin kita juga bisa melihat ruang bawah tanah di depan. Dua orang lainnya di tim juga setuju. Setelah mencapai level 15, aku pasti akan masuk dan melihatnya. Wang Feilong dengan percaya diri melompat menuju pintu masuk lembah api. Tentu saja, dia memilih tingkat kesulitan tinggi. Tepat pada saat itu, keempat orang itu tiba-tiba berhenti bergerak. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar hebat, bahkan api di sekitarnya menjadi ganas. Apa yang terjadi? Apakah bos keluar? Ekspresi anggota tim berubah, dan mereka dengan gugup mengamati sekeliling. Semua anggota mereka belum mencapai level 5. Jangan katakan bertemu dengan bos di sini. Bahkan jika mereka bertemu dengan monster elit, mereka akan celaka. Wang Feilong sepertinya menyadari sesuatu, dan dengan kaku menoleh untuk melihat pintu masuk. Ini berarti ini telah diselesaikan. Tetapi saat ini mereka tidak punya waktu untuk tinggal di sini, karena dengan getaran gunung, nyala api menyebar. Lengan Liu Ruoyan yang baru saja terbentuk langsung terbakar. Dengan susah payah mereka menjauhi daerah yang terbakar api itu. Seluruh tubuh mereka menghitam karena asap, dan sebagian besar rambut mereka hangus, sangat berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Feilong mengepalkan tinjunya, tetapi luka di lengannya membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang berhasil melewati lembah api pada tahap ini. Saat ini, aku sedang melihat peralatan perak yang dijatuhkan dari lembah api. Palu Raja Agung. Persyaratan peralatan senjata, level 8. Efek, kekuatan ditambah 120. Efek khusus. Penetrasi lapis baja, mengabaikan 10% atribut pertahanan musuh. Luar biasa, palu besar yang murni menambah kekuatan. Dilengkapi juga dengan efek penetrasi lapis baja. Ini jauh lebih baik daripada palu yang kumiliki. Setelah menyelesaikan ini, aku juga sudah naik ke level 8 dan masing-masing mendapatkan 2 strip magnet, yaitu pendalaman armor ungu dan bakat spiritual biru. Satu meningkatkan atribut pertahanan peralatan, dan yang lain meningkatkan nilai semangat. Dengan atributku saat ini, kurasa tidak ada awakening di bawah level 30 yang bisa menahan satu hantamanku. Panen kali ini sangat besar, cukup untuk pengeluaranku selanjutnya. Seperti biasa, aku pertama kali datang ke bursa. Melihat peralatan yang sebelumnya digantung di bursa sudah hilang. Digantikan oleh 23 koin emas. Dengan koin emas ini, aku ingin membangun sendiri bengkel tempa. Segera lakukan. Aku segera datang ke pusat perbelanjaan kota bawah. Setelah menyatakan niat bengkel tempa kepada manajer penjualan wanita, manajer penjualan menerima 20 koin emas dan matanya berbinar. Adik, jangan khawatir. Sebelum malam ini, kami akan menempatkan bengkel tempa lengkap di lokasi yang kamu minta. Tepat pada saat ini, sebuah suara menusuk telinga datang.
Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ruoyan menyerang lebih dulu. Jangan-jangan dia berencana mencari pekerjaan di sini? Tukang besi hanya punya kemampuan segitu. Bahkan tidak pantas menyandang status awakenet. Namun, aku mengabaikannya dan berbalik melangkah pergi. Benar saja, Wang Feilong keluar dengan dingin dan berteriak ke arah punggungku. Pukulan yang saya terima di luar instansi Fire Valley adalah tempat yang tepat untuk melampiaskan amarah saya. Saya tetap tidak tergerak oleh provokasi Wang Longfei. Wang Feilong mengepalkan tinjunya dengan erat, luka yang belum sembuh di tubuhnya terasa sakit samar-samar, jadi dia hanya bisa berkata dengan dingin. Jangan biarkan aku melihatmu di luar kota. Wang Feilong akhirnya menekan amarahnya dan berbalik untuk berjalan ke mal. Namun, manajer penjualan hanya melihat sekilas ke Wang Feilong dan yang lainnya, lalu berbisik beberapa patah kata kepada dua petugas keamanan di pintu masuk, dan kemudian kembali ke mal. Ketika Wang Feilong, Liu Ruoyan dan yang lainnya tiba di pintu masuk mal, dua petugas keamanan maju dengan wajah dingin dan menghentikan mereka. Ini adalah mal kelas atas. Mengemis dilarang. Seketika, sosok Wang Feilong dan yang lainnya benar-benar membeku. Bahkan pandai besi itu bisa masuk dan keluar mal ini sesuka hati. Tetapi mereka ditolak masuk. Mengapa mereka mengatakan bahwa mengemis dilarang? Apakah mereka datang untuk mengemis? Karena bengkel pandai besi sudah dibeli, maka selanjutnya saya perlu membeli cetak biru. Tetapi membeli cetak biru juga merupakan pengeluaran yang tidak kecil. Saya hanya bisa menyelesaikan menempa bahan-bahan yang ada dan terus menjualnya. Sambil menempa, saya memikirkan hal-hal selanjutnya. Pada saat ini, peralatan yang ditempa langsung menarik perhatian saya. Kalung meteorit efek khusus, konsentrasi. Keterampilan pasif, saat melepaskan skill, dapat meningkatkan efek skill sebesar 5%. Skill pasif yang meningkatkan efek pelepasan skill ini secara alami semakin banyak semakin baik bagi saya, dan strip magnet rekonstruksi masa lalu saya. Belum replikasi skill apapun hingga saat ini, setelah skill direplikasi, ini juga dapat meningkatkan efeknya. Setelah menghabiskan semua bahan ini, saya langsung tidur di tempat tidur. Saya baru bangun keesokan harinya ketika saya mendengar seseorang mengetuk pintu. Saya masih bertanya-tanya siapa yang akan datang kepada saya. Ketika saya membuka pintu, saya melihat sosok cantik mengenakan jubah penyihir berdiri di pintu. Ternyata itu adalah Shen Bailu. Shen Bailu melihat saya linglung dan bertanya, "Apakah aku mengganggumu?" "Tidak, tidak, silakan duduk." Saya mengundangnya masuk, dan dalam hati saya kira-kira menebak maksudnya. Jelas, Shen Bailu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang profesi pandai besi. Dan masih ingin merekrut saya. Setelah Shen Bailu masuk, dia langsung ke intinya dan berkata, "Aku melihatmu belajar skill di aula kebangkitan." Mendengar ini, hati saya tergerak. Dengan latar belakang Shen Bailu, meningkatkan level pasti sangat mudah. Mengapa dia terus datang untuk merekrut saya? Seorang profesional kehidupan? Memikirkan hal ini, saya masih terus terang berkata, saya masih tidak berencana untuk melakukan pekerjaan logistik. Namun, Shen Bailu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kedatangan saya kali ini, di satu sisi, adalah untuk bertanya apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Dan di sisi lain, saya mendapatkan beberapa tips tentang profesi pandai besi, dan saya akan memberikannya kepada Anda." Kemudian dia mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Saya melihat buku di depan saya. Hal ini masih memiliki beberapa nilai referensi bagi saya, tetapi saya lebih peduli dengan kerjasama yang dikatakan Shen Bailu. "Katakan padaku, kerjasama apa?" Shen Bailu tersenyum dan berkata, "Jika Anda perlu meningkatkan level, saya dapat membantu Anda menemukan beberapa tim yang kuat." Pada saat yang sama, keluarga kami menguasai beberapa Dungeon Blacksmith level menengah dan akhir. Anda bisa mempertimbangkannya nanti. Apakah Anda ingin memasuki Dungeon eksklusif profesi? Mendengar ini, hatiku tergerak. Dungeon eksklusif profesi akan berisi buku keterampilan profesi ini dan item lain yang dapat meningkatkan profesi ini secara signifikan. Ini dikuasai oleh sejumlah kecil kekuatan. Sepertinya aku meremehkan latar belakang Shen Bailu. Tampaknya khawatir aku akan berpikir terlalu banyak. Shen Bailu menambahkan, "Jangan khawatir, kerja sama semacam ini. Itu sendiri sudah membantu keluarga kami. Kami hanya berharap jika Anda dapat menyelesaikan Dungeon di masa mendatang, Anda dapat memberi kami beberapa panduan penyelesaian Dungeon." Inilah kerjasama yang ingin dia capai. Mampu naik level secepat ini sementara menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup besar. Mungkin ada kesempatan untuk menyelesaikan beberapa Dungeon eksklusif profesi itu. Aku akan memikirkannya nanti. Aku tidak terburu-buru untuk setuju atau menolak. Setelah percakapan, aku menyerahkan kalung perunggu yang telah aku tempa sebelumnya kepada Shen Bailu. "Ambillah. Ini adalah hadiah balasan dari saya." Shen Bailu menerima kalung itu, tetapi matanya sedikit terkejut. Peralatan perunggu level 8. Masih sebuah kalung. Bahkan di rumah pun dia belum pernah melihatnya. Sebenarnya, dia hampir tidak pernah melihatnya sama sekali. Peralatan tingkat perunggu. Setelah mengirim Shen Bailu pergi, aku mengemasi barang-barangku dan segera berjalan keluar kota. Kali ini,
Aku berencana untuk langsung pergi ke peta monster dengan level tertinggi 20, hutan Twilight. Aku mengangkat duta besar raja palu dan berjalan selangkah demi selangkah ke kedalaman. Sepanjang jalan, monster level 17 dan 18 tumbang di bawah paluku. Kali ini, aku berencana untuk langsung menembus hutan Twilight. Setidaknya aku harus naik ke level 10 di sini terlebih dahulu untuk mendapatkan strip magnet merah berikutnya. Dengan cepat, levelku mencapai level 9. Kali ini aku mendapatkan strip magnet hijau untuk peningkatan kekuatan. Aku hanya melihatnya sekilas. Aku berhenti memperhatikannya dan terus mengalahkan monster. Di luar hutan Twilight, Kapten Pasukan Pertahanan Kota Bawah, Chu Qingyu tampak dingin dan membawa 3 anggota tim ke tempat berkumpulnya goblin ini. Keributan membersihkan rumput sebelumnya benar-benar mengejutkan seluruh pasukan pertahanan kota. Awalnya, mereka mengira itu adalah seseorang. Si kecil yang baru pertama kali terjun ke dunia ini secara tidak sengaja mengejutkan Raja Serigala. Tapi siapa sangka bahkan Raja Serigala pun dikalahkan. Namun, pasukan pertahanan kota mereka tetap memutuskan untuk memperkuat pertahanan mereka karena ini, agar situasi seperti ini tidak benar-benar terjadi. Tetapi ketika mereka baru saja memasuki hutan Twilight tidak lama kemudian, ledakan dahsyat tiba-tiba datang dari kedalaman hutan. Menyadari hal ini, Chu Qingyu segera mengerutkan kening dengan erat. Suara ini adalah goblin peledak di sekitar kepala goblin. Hutan Twilight ini hanya akan memunculkan 4 goblin peledak setiap beberapa waktu. Dan mereka biasanya akan bertindak sebagai pengawal kepala goblin. Sekarang, 1 goblin peledak telah diledakkan. Kapten, mungkinkah ada orang lain yang bertemu dengan kepala goblin lagi? Seorang anggota pasukan pertahanan kota di samping segera bertanya. Ekspresi wajah mereka tanpa sadar berkedut, pemimpin goblin, itu adalah bos level 20. Pada tahap saat ini, selain anggota tim pertahanan kota ini, biasanya hanya pendatang baru yang akan datang ke hutan kegelapan untuk meningkatkan level. Tapi tidak peduli seberapa kuat seorang yang terbangun di tahap awal karir. Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah terbangun, menghadapi bos level 20, sama sekali tidak ada jalan keluar. Tetapi mereka tidak diberi waktu untuk menebak. Segera setelah itu suara ledakan lain datang dari kedalaman hutan kegelapan. Jelas, goblin peledak lain telah diledakkan, tidak diragukan lagi. Seseorang pasti sedang melawan pemimpin goblin sekarang. Segera pergi ke kedalaman. Chu Qingyu segera memerintahkan untuk menggunakan keterampilan percepatan, langsung menuju kedalaman hutan kegelapan. Dia sudah mulai curiga dalam hatinya bahwa orang yang terbangun yang saat ini berada di kedalaman hutan kegelapan kemungkinan besar adalah orang yang sebelumnya menghancurkan tim Raja Serigala Hitam Padang Rumput. Kamu membunuh goblin peledak, elit, mendapatkan pengalaman 600. Kamu membunuh pemimpin goblin, perunggu, mendapatkan pengalaman 1360. Level naik ke level 10. Kamu mendapatkan strip magnet merah rantai teknik penciptaan. Serangkaian petunjuk sistem muncul di depanku, aku buru-buru memeriksa strip magnet merah yang baru diperoleh. Efek strip magnet saat ini rantai teknik penciptaan. Dapat memilih satu peralatan utama, menggunakan peralatan atau item lain sebagai bahan. Untuk menempa, kualitas, efek tumpang tindih, setiap peningkatan kualitas. Dihitung sebagai peralatan baru, efek tumpang tindih tidak terbatas. Tidak heran itu adalah strip magnet merah. Perlu diketahui bahwa setelah peralatan terbentuk, itu tidak akan berubah lagi, dalam keadaan normal ketika yang terbangun mencapai level yang lebih tinggi. Senjata-senjata ini secara alami akan kehilangan fungsinya, atau langsung menghabiskan daya tahan dan menjadi sampah. Dan sekarang aku dapat mengandalkan penciptaan. Efek strip magnet, untuk semua peralatan, digunakan sebagai bahan tempa untuk digunakan kembali. Dan peralatan yang ditempa ulang, aku juga bisa mendapatkan atribut baru. Sekarang di gudang, peralatan yang berdebu itu berguna. Setelah menenangkan diri, aku mengalihkan pandanganku ke pemimpin goblin. Dan item yang dijatuhkan oleh beberapa goblin peledak. Sebuah cincin, melihat ini, mataku langsung berbinar. Dalam peralatan cincin biasa, akan ada fungsi kotak penyimpanan, yang paling aku butuhkan saat ini. Adalah lebih banyak kotak penyimpanan. Hanya peralatan tingkat biasa, kotak penyimpanan hanya memiliki 7 kotak. Adapun yang lain, masih ada 2 peralatan perunggu, aku menerimanya bersama. Puas. Benar. Aku bisa mempelajari keterampilan kedua. Yang terbangun dapat mempelajari keterampilan setiap 5 level. Dalam ingatanku keterampilan pandai besi berikutnya seharusnya identifikasi. Mampu mengidentifikasi beberapa peralatan atribut tersembunyi. Ngomong-ngomong, aku belum menemukan kesempatan yang cocok untuk meniru keterampilan. Jalur magnetik yang muncul kembali di masa lalu masih belum berguna. Tetapi tepat pada saat ini, pedang panjang yang terbuat dari es tiba-tiba menembus roh rahasia yang gelap, menebas pohon-pohon yang dilewati, dan membuka jalan di hutan yang rimbun. Teknik panah es penyihir, ini benar-benar seperti mendapatkan bantal saat mengantuk, aku tidak ragu-ragu untuk mereplikasi keterampilan ini. Panah es adalah keterampilan yang hanya dapat dipelajari oleh beberapa pekerjaan penyihir setelah mencapai level 10, dengan waktu pemulihan yang singkat. Kerusakan tinggi, hanya konsumsi mana yang sedikit lebih besar,
tetapi ini sangat cocok untukku saat ini. Namun, jelas orang yang menggunakan keterampilan itu bukanlah awakener level 10, bahkan sudah mengalami perubahan pekerjaan setelah level 30. Jika tidak, panah es tidak akan sekuat ini. Orang yang bisa datang ke sini pada tahap ini seharusnya pasukan pertahanan kota bawah, kira-kira menebak identitas orang yang datang. Setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk terus mempertahankan keadaan api yang semakin dalam. Dan pada saat ini, Chu Qingyu membawa 3 anggota tim sudah tiba di sini, dan sekelompok api merah juga muncul di depan mata mereka. Tiba-tiba Chu Qingyu dan Kong Yichuo. Monster apa ini? Hutan gelap sebelumnya tidak pernah muncul. Di tangannya muncul peralatan umum, menaiki cahaya keemasan yang samar-samar. Tidak benar. Bukan monster, dia tampaknya menyadari sesuatu. Segera mengangkat telapak tangannya ke 3 orang di sekitarnya. Menunjukkan kepada anggota tim untuk berhati-hati agar tidak membuat marah lawan. Jika raksasa api di depan adalah monster, itu pasti bos yang kuat. Tetapi lawan tidak menunjukkan berdarah, itu berarti lawan bukanlah monster yang akan bertarung dengan mereka. Chu Qingyu mencoba maju selangkah dan meletakkan pedang di tangannya. Halo, kami dari pasukan pertahanan kota bawah, sedang mencari di hutan gelap. Mendengar ada suara di sini, kami bersegera datang untuk melihat, ini juga sesuai dengan prediksi Ling Qi. Aku datang ke sini untuk mengumpulkan beberapa bahan. Aku berubah menjadi raksasa api. Suaraku menjadi dalam dan sepi. Mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Qingyu membeku. Bisa dengan mudah membunuh bos? Aku kira levelnya pasti tidak rendah. Tidak perlu membuang waktu di pasukan pertahanan kota. Lalu berapa lama kamu akan tinggal di sini? Chu Qingyu bertanya lagi, paling lambat kurang dari sebulan, tergantung situasi. Aku melambaikan tangan dan berbalik ke sisi lain hutan gelap. Chu Qingyu membuka mulutnya. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, namun dia menyadari bahwa raksasa api di depannya hanya menggerakkan kakinya. Kemudian seketika menghilang di depannya, kecepatan yang sangat cepat, dia tidak bisa tidak terkejut. Jika raksasa api itu benar-benar ingin pergi, mereka tidak akan bisa melihat lawan. Chu Qingyu menggosok alisnya dan menggelengkan kepala tak berdaya. Sekarang keraguan telah terpecahkan, setidaknya bisa dipastikan, saat ini tidak ada pendatang baru yang baru bangun yang mencari maut sendiri. Sebelumnya mereka takut pendatang baru yang baru bangun terlalu serakah dan memainkan diri mereka sampai mati, dan sekarang tampaknya ada masalah yang lebih besar. Awakener dengan level yang begitu tinggi tidak melaporkan diri ke kota bawah sesuai aturan, identitas lawan mungkin juga bermasalah. Pertama-tama kumpulkan. Ya, saya akan melapor ke kepala kota. Serikat pekerja akan datang dalam beberapa hari. Seharusnya mengirim orang ke hutan senja lebih awal. Ekspresi Chu Qingyu tidak senang, wajahnya dingin membuat anggota tim di sekitarnya merasa tidak nyaman. Sebuah panah es raksasa sepanjang 10 miliar meter menembus kegelapan hutan. Berkilauan di bawah sinar matahari, lalu jatuh dengan keras, menebang pohon-pohon. Aku melihat hutan senja yang kosong di depanku setelah disapu oleh panah es dan menggenggam pedangku. Dengan atribut mentalku saat ini, efek pelepasan panah es ini sudah cukup kuat, dan kecepatan mendapatkan pengalaman. Lebih cepat daripada mengayunkan palu demi palu. Apakah ada sesuatu yang aneh bercampur di antara monster yang dimusnahkan? Aku melihat sekilas pada pemberitahuan dan sedikit terkejut. Goblin jurang? Kapan monster semacam ini muncul di hutan senja? Segera aku menyadari situasi saat ini. Jurang telah turun di dekat sini. Sepertinya para awakener di kota bawah sedang sibuk. Namun, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku menunduk dan melihat bilah pengalaman. Dengan berkah panah es. Aku memperkirakan bahwa sebelum kembali, aku masih bisa mengumpulkan banyak pengalaman dan mendekati level 12. Adapun strip magnetik emas yang diperoleh kali ini. Aku sangat memperhatikannya. Atribut strip magnetik saat ini. Edit. Efek, dapat mengubah atribut asli dari peralatan yang Anda atau pandai besi kenakan. Secara bebas menjadi atribut lain. Dapat dengan bebas mengubah alokasi nilai atribut dasar dari diri saya dan peralatan saya. Palu Raja Duta Besar dapat menambahkan total 120 poin kekuatan. Bahkan jika diubah untuk meningkatkan nilai mental, paling banyak hanya 120 poin atribut. Setelah merenung sejenak, aku berhenti berpikir dan terus memilih untuk mengalahkan monster. Panah es di hutan senja. Benar-benar tak terkalahkan. Hampir setiap kali panah es jatuh, sejumlah besar pengalaman dapat diperoleh. Sepanjang perjalanan kembali, aku tidak melihat jejak goblin. Namun, aku kadang-kadang bisa menemukan keberadaan goblin jurang dari pemberitahuan pemusnahan. Jelas, monster terus-menerus bermunculan dari jurang. Ketika aku kembali ke kota bawah lagi, aku tidak memiliki terlalu banyak pengalaman tersisa untuk naik ke level 12. Ketika aku kembali ke bengkel di rumah, aku tidak terburu-buru untuk menempa kali ini, tetapi berencana untuk mencoba terlebih dahulu. Untuk memurnikan peralatan yang ada, aku mengeluarkan 2 palu dan meletakkannya di kedua sisi meja pandai besi. Palu Raja Duta Besar di tangan kanan dengan berat mengetuk, pemurnian berhasil. Anda mendapatkan palu besi hitam. Saat cahaya api menutupi kedua palu, cahaya api menghilang. Hanya 1 palu yang tersisa di meja pandai besi. Lanjutkan menempatkan, masih merupakan peralatan tingkat biasa,
tidak ada peningkatan kualitas. Ibuku berkata bahwa dia sudah punya gambaran kasar, 2 perlengkapan biasa. Tentu saja, tidak mungkin dengan mudah memurnikan menjadi perlengkapan perunggu. Namun, aku perhatikan bahwa atribut kekuatan yang ditambahkan oleh palu besi hitam asli telah meningkat lagi. Secara umum, jika atribut perlengkapan ingin ditingkatkan, seseorang harus meninju dan menanamkan permata atau melakukan enchants. Namun, aku hanya perlu melakukan pemurnian penciptaan. Dan tanpa online, setelah menghabiskan waktu untuk perlengkapan, api dari palu besi hitam di depanku padam. Itu sebenarnya memancarkan kilau perunggu samar. Jika palu besi hitam tingkat perunggu ini dijual, harganya pasti puluhan kali lebih tinggi dari perlengkapan biasa. Sekarang perlengkapan dan bahan di inventarisku hampir bisa dibersihkan. Kartu pedagang dunia Anda berhasil menerima 103 koin emas dan 42 koin perak. Harap periksa. Ini adalah pesan yang menarik perhatianku. Ini adalah perisai tingkat perunggu yang telah dilelang. Perisai yang awalnya aku tetapkan harga dasarnya 50 koin emas sebenarnya telah terjual dengan harga 2 kali lipat. Masih ada banyak orang kaya di dunia ini. Aku terus memurnikan dan menempa. Pemurnian berhasil. Kamu berhasil menempa palu Raja Batu, emas. Mendapatkan kekuatan 270. Mendapatkan skill, hancurkan dengan kekerasan. Akhirnya, setelah menghabiskan banyak perlengkapan, api di depan palu Raja Batu di depanku padam, menunjukkan kilau keemasan. Senjata emas. Aku melirik atributnya. Palu Raja Batu yang awalnya hanya menambahkan 120 poin kekuatan. Sekarang lebih dari 2 kali lipat, dan efek khusus aslinya telah benar-benar berevolusi menjadi skill. Skill, hancurkan dengan kekerasan. Konsumsi mana. Skill penetrasi armor yang sangat kuat. Skill ini setara dengan menambahkan efek buff ke dirimu sendiri. Sekarang jika palu menghantam, setidaknya di seluruh kota bawah. Seharusnya tidak ada banyak orang yang bisa menahannya. Setelah menempa bahan hingga habis dan melakukan putaran pemurnian lagi, aku baru saja kembali ke kamar tidur dengan puas. Ketika aku bangun dan membuka pintu, aku melihat di jalan di luar. Saat ini, ada tim pertahanan kota tingkat tinggi yang dilengkapi dengan baik lewat. Cheng 11 menemukan sejumlah besar makhluk abis. Disarankan agar para awak Ned yang baru saja melakukan transfer kelas tidak pergi. Yang lain mendengar berita itu dan panik. Tetapi aku tergerak ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Yang berkata, semakin besar badai, semakin mahal ikannya. Meskipun banyak makhluk abis yang tidak sesuai dengan akal sehat, mereka juga menjatuhkan hal-hal baik yang sesuai. Awalnya aku berencana untuk terus pergi ke hutan gelap untuk naik level. Sekarang lebih sederhana. Aku bahkan tidak perlu repot merencanakan tempat pelatihan level. Saat berikutnya aku tiba di luar kota. Begitu tiba, aku melihat berbagai macam skill yang memancarkan cahaya. Membombardir monster jurang di depan, sebagian besar awak Ned level tinggi di kota berkumpul di sini. Aku melihat sekeliling dan berjalan ke tempat di mana energi iblisnya cukup kuat. Segera melepaskan skill forging, kedua tangan menggenggam erat pedang besar, dan dengan keras menebas. Ke monster jurang di depanku, dukungan mage, kontrol di belakang ikuti. Dia mencoba mengendalikan napasnya, wajahnya berkerut erat, jurang maut saat ini. Baru saja dimulai, pintu masuk jurang maut yang sebenarnya bahkan belum terbuka. Dia bahkan secara khusus meminjam salah satu dari sedikit yang ada di kota bawah. Peralatan berkualitas epik, pedang besar di tangannya juga satu-satunya. Persyaratan levelnya tidak terlalu tinggi. Dia saat ini dapat menggunakan peralatan itu, tetapi pada saat ini, embusan angin bertiup, pertama membawa rasa panas yang membara. Kapten, itu raksasa api, seorang anggota tim berseru. Di kabut hitam yang jauh, tampak pedang es raksasa sepanjang lebih dari 40 meter. Yang lebih mengerikan adalah kabut hitam yang pekat hampir terbakar oleh api. Di dalamnya terlihat raksasa api tinggi yang mengayunkan palu api dengan keras. Membombardir kabut hitam di depan, di kabut hitam aku selalu terbiasa dengan api di tanganku. Palu raksasa membuka jalan, tidak melihat sosok makhluk jurang, mereka sudah berubah menjadi. Poin pengalamanku sendiri, kamu mendapatkan magnetic strip ungu, tubuh tirani alami, melihat magnetic strip yang baru diperoleh. Mengetahui bahwa ini adalah magnetic strip yang memiliki efek tubuh tirani, yang dapat menahan tingkat tertentu. Efek negatif, level up di sini sangat cepat Aku menyeringai, saat ini aku sudah memasuki kedalaman kabut hitam, sama sekali tidak terlihat di sekitarku. Awak Ned lainnya, tapi aku memperhatikan beberapa perlengkapan yang jatuh tergeletak dengan tenang tidak jauh dari sana. Juga sebuah cincin roh jahat. Perak, kategori, cincin. Persyaratan peralatan, konstitusi lebih dari 100, mental lebih dari 100. Efek, penyimpanan ditambah 30 slot, efek khusus. Memanggil roh kelaparan yang setara untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Deskripsi, item dari jurang maut. Hanya prajurit yang kuat dan tangguh yang dapat menahan pembersihan jurang maut. Cincin tingkat perak. Aku mengambil cincin itu dan mataku berbinar. Tiba-tiba ada tambahan 30 slot penyimpanan,
yang dapat meringankan. Masalah mengumpulkan bahan sendiri. Mengenakan cincin ini, aku akan mengambil semua bahan. Baru kemudian aku melihat lebih dalam ke kabut hitam. Di depan, di kabut hitam yang semula penuh dengan raungan monster, tiba-tiba terdengar suara cairan menggelegak. Kedengarannya seperti cairan yang sangat kental, seolah-olah mendidih terus-menerus seperti direbus.